Salam, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membaca kisah ini Bapak Ibu Saudara. Judulnya yaitu Perempuan yang Berzina. Saya akan bacakan perikop ini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar kisah ini, di mana kita bisa belajar bagaimana kita diperlihatkan satu peristiwa yang sangat menyedihkan yang menimpa seorang perempuan yang memang kedapatan berzina. Dan kisah ini ditulis bukan semata-mata untuk menunjukkan kesalahan perempuan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita juga bisa melihat betapa licik dan jahatnya hati manusia yang merasa benar dan yang ingin mencari kesalahan orang lain dengan mengkambing hitamkan orang lain, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan semua orang telah berdosa. Semua orang telah menyeleweng dan kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Oleh sebab itu, hari ini kita akan memahami betapa dalamnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ada dua sudut pandang dalam peristiwa ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama adalah tentang perempuan yang kedapatan berzina dan sikap Yesus kepada perempuan ini. Jelas memang dalam Perjanjian Lama mengatakan jika ada orang-orang yang berzina, mereka akan menerima hukuman, yaitu dilempari batu sampai mati. Dan hukuman ini memang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat dari peristiwa ini, bagaimana ketika Yesus diperhadapkan dengan hal ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perempuan yang kedapatan berzina ini memang dia bersalah. Dan di zaman Perjanjian Lama, berzina juga tidak hanya dilakukan secara fisik, namun dengan menyembah jin-jin atau Allah lain itu merupakan tindakan perzinahan di hadapan Tuhan di dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-7. Kita akan melihat sikap Yesus kepada perempuan ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau.
Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini bagi wanita yang berjumpa dengan Yesus adalah satu kelegaan, satu hal yang sangat-sangat berharga. Ya, ucapan Yesus ini membuat perempuan ini merasa dia sangat berharga dan berarti. Karena jika kita bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang yang bersalah dihadapkan oleh orang banyak dan memang dia bersalah, kita bayangkan bagaimana perasaan wanita ini Bapak Ibu Saudara. Yesus dengan kasih-Nya, dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini adalah kata-kata yang membuat wanita ini menjadi memiliki satu kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Kemudian dari sudut pandang yang kedua kita akan melihat, yaitu niat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan itu kepada Yesus. Ayat yang ke-6 mengatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa wanita atau perempuan yang kedapatan berzina dihadapkan kepada Yesus dan orang banyak, itu untuk mencobai Yesus. Jadi niat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukan murni untuk menunjukkan kebenaran, tapi mereka ingin mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat mereka ini menghadapkan perempuan itu untuk mencobai Yesus dan ingin mencari kesalahan Yesus. Ingat, ingin mencari kesalahan Yesus. Bukan untuk meminta nasihat atau kebijaksanaan dari Yesus, tapi justru ingin mencari kesalahan Sang kebenaran. Dan hal ini justru menjadi kesalahan bagi mereka. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, akhirnya ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi dikatakan mereka terus-menerus bertanya, ingin mencari kesalahan Yesus sebenarnya. Kalau wanita yang jatuh, yang berzina itu jelas salah. Tetapi di sisi lain mereka juga ingin mencari kesalahan Yesus. Akhirnya Yesus menjawab, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melempar pertama kali perempuan itu. Dari titik ini Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus menyampaikan satu kalimat, satu firman kebenaran, bahwa memang semua manusia berdosa. Dan biasanya kita melihat manusia itu suka menyalahkan. Dari peristiwa Adam dan Hawa sampai ular, mereka saling menyalahkan, tidak mau mereka mau mengakui kesalahan mereka. Dan sampai hari ini manusia dengan segala kekerasan hati, mereka ingin mencari kebenaran mereka masing-masing. Mereka tidak mau mengakui kesalahan dan pelanggaran mereka. Dan hal ini justru mengingatkan kepada kita semua untuk berani belajar mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jadi mereka di sini mereka menyadari bahwa mereka juga orang-orang yang berdosa. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa menghargai anugerah pengampunan Tuhan. Bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan.
Di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa anjing yang hidup itu lebih berharga daripada singa yang mati. Itu berarti bahwa sesuatu yang hidup itu jauh lebih berharga. Karena jika sesuatu yang hidup itu masih bisa melakukan banyak hal, sedangkan orang yang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya wanita atau perempuan yang kedapatan berzina, ketika dia menerima pengampunan dari Tuhan, ketika dia menerima anugerah kesempatan hidup yang Tuhan berikan, dia pasti menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita melihat sejarah, wanita yang pertama kali berjumpa dengan Yesus ketika Yesus bangkit adalah wanita yang kedapatan berzina ini. Kita akan melihat dalam Efesus pasal 1 ayat ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jelas Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita pun sebagai orang-orang yang berdosa, ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan jika hari ini kita masih hidup, berarti kita masih diberi kesempatan untuk kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan, dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, Tuhan ingin supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Tetapi Tuhan ingin memberikan bagian kekudusan, keilahiannya kepada mereka yang mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, melalui peristiwa ini kita bisa belajar untuk betul-betul menghormati, menghargai anugerah pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, melalui peristiwa ini kita juga diajar untuk tidak boleh menghakimi. Matius 7 ayat 1 mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka ingin menghakimi wanita yang jelas memang bersalah. Dan niat jahat mereka juga kelihatan ketika mereka menghadapkan wanita ini. Niat hatinya dia ingin mencari kesalahan Yesus juga. Jadi dalam hal ini, mari kita belajar untuk tidak mudah menghakimi. Seringkali kita menghakimi orang lain. Mungkin kita tidak melempar dengan batu, tapi kita melempar dengan ucapan-ucapan, dengan omongan-omongan kita, dengan cerita kita. Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, orang cenderung menghakimi, tapi dengan sikap dan perilaku yang menolak, dengan ucapan, perkataan, sehingga orang itu tidak bisa bangkit kembali. Dan ini sangatlah mengerikan Bapak Ibu Saudara, dengan penolakan-penolakan seperti ini. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka cenderung ingin menghakimi orang lain. Dan bahkan di dalam hati mereka ada niat-niat yang lebih jahat lagi, yaitu ingin mencari kesalahan Yesus. Jadi sekali lagi, menghakimi orang lain itu sangat-sangat Tuhan tidak suka.
Lukas 6 ayat 37 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Jadi dari peristiwa ini, janganlah suka mencari kesalahan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Belajarlah introspeksi diri bahwa kita pun memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan jangan merasa benar sehingga kita kehilangan kasih. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa benar, tapi mereka kehilangan kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang benar, yaitu kasih di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa dengan kesadaran kita semua manusia berdosa, butuh pengampunan dari Tuhan, dan kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita berikan kesempatan, seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, untuk kita bisa dipulihkan, dibangkitkan kembali, untuk menerima hidup yang kekal. Bahkan Tuhan memberikan bagiannya, kodrat ilahi bagi kita, supaya kita menerima kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, menjadi kudus mustahil bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, dikuduskan dan percaya kepada Tuhan, maka hidup yang kekal akan kita peroleh. Karena kita percaya kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, Bapak Saudaraku. Saya akan tutup dalam Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk menghargai, menghormati anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak mudah menghakimi satu dengan yang lain. Melainkan kami belajar untuk hidup semakin benar atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berkatilah kami semuanya. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami. Sukacita Tuhan melimpah atas hidup kami. Sehingga kami menjalani hari-hari penuh dengan ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.